Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wassirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya wa la rasula ba'da. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu dari mata kuliah Balaghah. Subtemanya adalah al-majazul mursal wal isti'arah. Jadi kami akan menjelaskan tentang majaz mursal dan isti'arah. Dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Zazan Al-Mustaqim, kemudian bersama teman saya yaitu Mbak Tika Islamiyati An-Naba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu al-majazul mursal, ya. Ta'riful majazul mursal. Itu apakah majaz mursal itu? Yang dimaksud majaz mursal, nah, yang dimaksud majaz mursal yaitu huwa kalimatus ta'milat fi ghairi ma'naha al-asli li alaqatin ghairil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Ya, majaz mursal yaitu suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya, ya. Fi ghairi ma'naha al-asli, bukan pada makna aslinya, karena adanya alaqah ghairu musyabahah atau hubungan bukan perumpamaan, ya. Ma'a qarinatin, disertai qarinah atau alasan atau bukti, mani'atin min iradatil ma'na al-asli, yang mencegahnya dari makna asli. Jadi majaz mursal yaitu suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghairu musyabahah atau hubungan bukan perumpamaan, disertai qarinah atau alasan atau bukti yang mencegahnya dari makna asli. Nah, kemudian dinamakan mursal, majaz mursal dinamakan mursal yaitu karena ia tidak dibatasi oleh pemaknaan tertentu. Nah, kemudian lanjut di sini ada al-alaqatu wal qarinah al-majazul mursal. Nah, jadi ada alaqah dan qarinah dalam majaz mursal tersebut. Ya, dalam majaz mursal terdapat banyak alaqah dan juga qarinahnya yang banyak. Yang pertama ada as-sababiyah. As-sababiyah yaitu huwa dzikrus sabab wa iradatul musabbab. Itu menyebutkan sebab dan yang dimaksud adalah musabbab atau akibat. Nah, jadi pada lafadznya itu disebutkan sebabnya, tetapi yang dimaksud adalah musabbabnya, seperti itu. Contohnya li fulanin alayya yadun la unkiruha. Ya, si fulan memiliki tangan terhadapku dan itu tidak bisa kupungkiri. Nah, maksudnya dalam contoh di atas yaitu ada kata yadun yang artinya tangan, namun yang dimaksud pada ungkapan tersebut adalah sesuatu yang dihasilkan oleh tangan, yaitu berupa pemberian, jasa atau sedekah dan lainnya. Nah, bukan secara lafadz itu sendiri. Jadi secara lafadz dia tangan maknanya, tetapi secara musabbab dia adalah jasa atau pemberian, seperti itu. Kemudian korinahnya adalah seseorang tidak memiliki tangan orang lain. Jadi maksudnya adalah tangan yang menyebabkan terwujudnya suatu pemberian atau nikmat. Kemudian alaqah yang selanjutnya yaitu al-musabbabiyah. Al-musabbabiyah yaitu wa dzikrul musabbabi wa iradatus sabab. Nah, yaitu menyebutkan musabbab dan yang dimaksud adalah sebab atau akibat. Sebabnya. Sebab. Jadi penggunaan suatu lafaz yang arti aslinya adalah musabbab, tetapi makna yang dimaksud adalah sebabnya. Ini kebalikan dari sebabiyah tadi. Jadi yang disebutkan musabbab, tetapi makna yang dimaksud adalah sebab terjadinya. Contohnya ada dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 13. Huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzalu lakum minas sama'i rizqan.
Nah, pada lafaz rizqon yang artinya adalah rezeki dipergunakan dengan makna ghaisan. Ghaisan itu artinya hujan ya. Karena rezeki yang berupa buah-buahan dan tanaman itu tumbuh disebabkan adanya air hujan. Nah, jadi air hujan menjadi penyebab rezeki itu tumbuh. Nah, maksudnya itu yang disebutkan di sini adalah musababnya, yaitu berupa rizkon. Nah, tapi secara makna itu adalah air hujan. Ya, korinahnya adalah tidak mungkin langit menurunkan secara langsung rezeki dalam bentuk aslinya, ya. Seperti mungkin rezeki itu berupa buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu terjun dari langit itu tidak mungkin, tetapi berupa air hujan itu sendiri yang menyebabkan adanya buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian lanjut al-juz'iyah. Al-juz'iyah yaitu wa dzikrul juz'i wa iradatul kullah. Nah, menyebutkan sebagian sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Nah, itu alaqah juz'iyah. Ya. Yang disebutkan itu sebagian tetapi yang dimaksud itu seluruhnya. Contohnya dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin. Nah, di situ ada pada lafaz raqabatin. Raqabatin yang artinya adalah leher. Nah, dipergunakan dengan makna hamba ya. Dalam artinya tadi dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, di situ hamba sahaya dituliskan secara lafaz adalah raqabatin. Sedangkan arti makna dari raqabatin itu adalah leher. Leher ya, dipergunakan dengan makna hamba secara keseluruhan. Korinahnya tidak mungkin memerdekakan sebagian dari anggota tubuhnya saja ya, yaitu leher saja tapi seluruh anggota tubuhnya. Itu adalah juz'iyah. Kemudian selanjutnya adalah alaqah al-kulliyah. Nah, al-kulliyah itu huwa dzikrul kulla wa iradatul juz'i. Nah, ini kebalikan dari juz'iyah tadi. Yaitu menyebutkan keseluruhan sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Nah, contohnya firman Allah ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya. Tetapi sebagian dari mereka tidak mau beriman. Sikap mereka yang menolak dakwah Nabi Nuh dengan cara menutup telinga dengan jari-jari tangan. Nah, lafadznya itu wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Nah, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka pada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Nah, dan menutupkan bajunya ke mukanya ya. Itu artinya keseluruhnya. Nah, pada lafaz asabi'ahum yang artinya adalah jari-jari tangan pada ayat di atas maksudnya adalah al-anamilu. Al-anamilu yang artinya ujung jari. Nah, karena tidak mungkin seseorang itu memasukkan semua jari ke dalam telinganya. Ya, tidak mungkin memasukkan semua kelima-lima jarinya itu ke dalam satu telinga itu tidak mungkin. Nah, itu adalah korinahnya. Kemudian selanjutnya al-mahaliyah. Al-makhaliyah. Nah, al-makhaliyah yaitu huwa dzikrul mahal wa iradatul hal. Nah, menyebutkan tempat dan yang dimaksud adalah hal atau yang ada di tempat itu. Nah, bukan tempatnya yang dimaksud. Di sini ada contohnya pada surat Yusuf ayat 82. Was'alil qaryah was'alil qaryata allati kunna fiha. Nah, tanyakan kepada desa yang tadi kita datangi. Nah, disebutkan desa tapi yang dimaksud adalah penduduknya, bukan hanya ke desanya. Desanya tidak tahu siapa yang ditanya ya. Maka yang dimaksud di sana adalah penduduknya yang ada di desa tersebut atau halnya. Nah, tetapi yang secara lafaz di sini tertulis mahalnya, qaryah. Qaryah itu kan artinya desa. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu al-haliyah. Al-haliyah huwa dzikrul hal wa iradatul mahal. Nah, ini kebalikan dari mahaliyah. Huwa dzikrul hal menyebutkan hal atau keadaan tetapi
Wa iratul mahal, dan yang dimaksud di sana adalah tempatnya, bukan halnya. Nah, contohnya Quran surat Al-Mutaffifin ayat 22. Innal abrara lafi na'im. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Nah, yang dimaksud dengan kenikmatan pada ayat tersebut adalah tempatnya kenikmatan, yaitu surga. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Kenikmatan di situ yang dimaksudnya adalah surga. Nah, jadi yang disebut di situ adalah, yang dimaksud adalah mahalnya, bukan halnya, seperti itu. Tempatnya. Kemudian selanjutnya i'tibaru makana. I'tibaru makana. Wa i'tibaru makana wa iradatu ma yakunu. Nah, yaitu menyebutkan sesuatu yang lalu atau sudah terjadi. Tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang akan datang. Nah, contoh dalam firman Allah yang mengisahkan tentang pengembalian harta anak yatim yang sebelumnya diamanahkan kepada pengasuhnya. Itu surat An-Nisa ayat 2. Ya. Wa atul yatama amwalahum. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Nah, di situ kata al-yatama berarti anak yatim yang dalam masa kanak-kanak. Sedangkan yang dimaksud ayat di atas adalah yatim yang sudah memasuki masa balik. Nah, seperti itu. Korinahnya adalah seorang anak yatim dipastikan masih berumur kecil dan belum balik, sehingga ia tidak bisa diserahkan harta benda milik orang tuanya karena ia tidak bisa membelanjakannya dengan baik dan benar. Oke, itu untuk i'tibaru makana. Kemudian selanjutnya i'tibaru ma yakunu. Ini kebalikannya. Wa i'tibaru ma yakunu wa iradatu ma kana. Menyebutkan sesuatu yang akan terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang telah terjadi. Nah, jadi pada lafadznya itu disebutkan sesuatu yang akan terjadi, tetapi maksudnya itu sesuatu yang telah terjadi. Nah, maksudnya adalah menyebutkan sesuatu tetapi maksudnya adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya, seperti itu. Contohnya dalam Quran surat Yusuf ayat 36. Wadakhala ma'ahus sajna fatayani qala akhaduhuma inni aroni a'siru khamra. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras arak. Seperti itu. Kata khomron itu yang artinya adalah arak. Sedang yang dimaksud adalah asiro, yang artinya sari atau perasan. Seperti itu. Nah, tapi di lafaz itu ditulisnya adalah khomron, seperti itu. Tapi yang dimaksud asiro, perasan. Korinanya adalah arak itu tidak diperas, tapi yang diperas adalah buah anggur. Nah, buah anggur yang menghasilkan jus atau sari yang selanjutnya dicampur dengan zat-zat lain sehingga berubah menjadi khamar. Nah, seperti itu. Itu tadi penjelasan tentang ta'riful majaz mursal, kemudian al-alaqah wal qarinah majazul mursal, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih Mas Zezen. Di sini saya Tika Islamiyati akan melanjutkan, yakni ta'riful isti'arah. Al-isti'aratu hiya majazun alaqatu musyabahatu daiman. Al-isti'arah itu majaz yang alakonya daiman, selalu musyabahah, menjadi perumpamaan. Jadi majaz ini tuh kebalikan dari majaz mursal. Aqsamul isti'arah, pembagiannya yaitu yang pertama, al-isti'aratu tasrihiyatu fi ma hudifa minhu musyabaha. Jadi yang pertama ini isti'arah yang musabahanya dibuang. Masalan, tola'al badru fi barnamijina. Contohnya, bulan purnama telah datang di acara kita. Maksud dari kata al-badru atau bulan purnama di sini ini penceramah.
Jadi karena di sini musabahanya dibuang, jadi cuma ditulis al-badru. Yang aslinya kan ad-da'i kal-badri. Jadi ad-da'inya atau penceramahnya itu dibuang. Yang kedua yaitu al-isti'aratu ma'niyatu hiya ma hudifa minhu musyabahu bihi. Yang kedua yaitu isti'arah yang musyabahah bihnya dibuang. Jadi bukan musyabahah tapi musyabahah bih. Masalan, ra'aitu ru'usan qad na'at. Yang artinya aku melihat kepala-kepala atau ru'usan, kan ini jamak, telah datang. Lah di sini ru'usan itu asalnya ar-ru'usu kal fawakih, atau seperti kepala itu diperumpamakan seperti buah-buahan. Karena di sini musababihnya dibuang, maka kata al-fawakih dibuang. Terus kemudian ru'usunya dijadikan jamak. Kemudian yang ketiga yaitu al-isti'aratu asliyatun hiya makanal lafdu al-musta'malu fiha isman jamidan. Jadi yang ketiga ini al-isti'arah asliyah. Lah, al-isti'arah asliyah itu isti'arah yang menggunakan isim jamid. Masalan, khotoba al-asadu ala mimbarin. Jadi maksudnya yang artinya singa berpidato di atas mimbar. Dalam contoh tersebut yang dibuang itu musyabahnya. Asalnya itu khotoba khotibun kal asadu ala mimbari. Jadi yang berpidato itu diperumpamakan seperti singa. Kemudian lafadz al-khotibun yang menjadi musabaha itu tidak disebutkan. Selanjutnya yang keempat yaitu al-isti'aratu asliyatun hiya makanal lafdu al-musta'malu fiha mustaqon au fi'lan. Jadi isti'arah asliyah itu isti'arah yang menggunakan fi'il atau mustaq, isim mustaq. Masalan, tabassamal barku fis samai. Lafadz tabassama itu merupakan majas yang aslinya al-lam'u katabasu, atau kayak seperti sesuatu yang berkilauan gitu loh. Yang kelima yakni al-isti'aratul murassahatu hiya madukira ma'aha mulaiman musyabahatu bi. Jadi istiharah murassahah itu istiharah yang di dalamnya disebutkan mulaim musabahabi. Masalan, contohnya khotoba al-asadu fil goyati. Kata al-asadu yang dimaksud di sini bukan singa tapi khotib. Lah, alaqohnya itu
antara singa dan khotib itu sama-sama memberani gitu loh. Jadi asalnya itu khotoba fil goya bi al khotiba kal asadu. Kemudian yang keenam yakni al isti'aratu mujarrodatu hiya madukiro ma'aha mulaimun al musyabaha. Jadi isti'aroh mujarrodah adalah isti'aroh yang di dalamnya disebut mulaim musabah. Jadi yang keenam sama kelima ini, kalau yang kelima itu musababi, kalau yang keenam ini musabah. Masalan, khotoba al ustadu alal mimbari. Contohnya, maksudnya khotoba al asadu alal mimbari. Singa berpidato di atas mimbar. Nah, al asadu di sini yang dimaksud sama seperti kayak yang di nomor 5. Jadi sama-sama khotib. Yang ketujuh yakni al isti'aratu mutlaku hiya ma kholats min mulaimati al musyabbah bihi au musyabbah bihi. Artinya al isti'aroh mutlaqoh ini itu isti'aroh yang tidak disebutkan di dalamnya itu baik musabah mulaim ataupun musababihnya. Dari contoh yang nomor 7 kan khotoba al asadu. Lah di contoh tersebut itu kita nggak tahu mana yang musabah atau musababi. Jadi dapat disimpulkan bahwa isti'aroh dari kalimat di atas itu nggak ada mulaimnya. Jadi itu yang dinamakan dengan isti'aroh mutlak. Yang ke-8 yakni al isti'aratu at-tamthiliyati hiya tarkibu tu'mila fi ghairi ma udi'alahu li'alan qati ma'a qarinati mani'atin min iradatil ma'nal hakiki. Jadi yang ke-8 ini isti'aroh tamtsiliyah atau isti'aroh ini adalah ungkapan yang digunakan bukan pada tempatnya karena alaqahnya itu ma'a qarinatin, bersertaan dengan qarinah yang mengakibatkan nanti mencegah makna aslinya gitu. Masalan, innaka la tajni minas sauki, yang artinya sesungguhnya engkau la tidak tajni minas sauki, memetik anggur dari pohon. Nah, di sini itu ada kata ungkapan yang melarang, la tajni. Saya kira sekian dari kelompok saya. Apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun kritikan atau sekiranya lafaz ini kurang benar atau gimana, mohon Anda tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.